itu. Oke, baik. Jawabannya sangat menarik ya. Jadi memang sulit sekali kita untuk menahan godaan syaitan. Ya, apalagi kalau kita punya niatan buruk ya. Tadi seperti yang Ustadz katakan, seburuk apapun niatan kita pasti juga Allah nanti akan membukanya karena Allah Maha perencana yang sangat baik. Mungkin ada pertanyaan lain dari Mas Rijal? Mengenai ini tadi menjaga niat ya. Kan di dunia sekarang tuh apa ya, cepat sekali informasi tersebar, apalagi ada Instagram. Kita mungkin awal konsisten, terus popularitas naik, akhirnya terus dari YouTube mungkin karena ingin dapat subscribe yang banyak atau mungkin uang sudah mulai masuk, ya itu mungkin banyak yang terjadi sekarang ya. Mengenai tadi bagaimana sih cara menjaga niat kita itu dari awal sampai akhir itu selalu ada di jalan yang lurus atau ada dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Godaan dunia kan juga godaan setan ya. Iya, betul. Banyak banget godaan dunia. Ya, itu pertanyaan yang sangat berat. Ya, bagaimana menjaga niat itu bukan urusan yang mudah. Tadi karena kita berurusan dengan kekuatan buruk yang luar biasa. Itulah mengapa Allah dalam Al-Quran selalu itu kan kalau mengingatkan kita tentang bahaya syaitan tuh pasti kan di ujungnya itu selalu ditekankan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata untuk kalian. Ya, musuh yang nyata, musuh yang sangat kuat yang memang kita harus betul-betul bersungguh-sungguh mengalahkannya, ya. Jadi tadi kalau bagaimana cara kita menjaga niat, ya membiasakan diri tadi bagaimana menjaga keikhlasan, ya. Kemudian dengan melakukan muhasabah tentu mengevaluasi. Bisa jadi tadi kita karena mungkin udah terlanjur tenar, kemudian tidak kembali melihat diri kita sendiri itu kan, dia mengevaluasi diri. Sebetulnya saya itu melakukan apa untuk apa, tuh kan. Itu kan harus selalu dievaluasi. Kemudian yang berikutnya tentu adalah ada kesungguhan. Tadi kita punya kesungguhan untuk menjaga niat itu, ya punya sikap mujahadah. Jadi tidak hanya sekedar di awal, tapi menjaga hati supaya ikhlas itu ya perlu kesungguhan. Yang itu harus di-maintain terus, ya. Iya. Kemudian yang tidak kalah penting tadi adalah memunculkan sikap muraqabah, ya. Suatu sikap di mana kita tuh selalu merasa Allah mengawasi kita. Bahwa apapun yang kita lakukan, yang kita ucapkan, Allah pasti menyaksikan. Bahkan sampai yang tersembunyi di dalam hati kita. Ya, makanya Allah mengatakan, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya. Nah, sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia dan kami tahu apapun yang tersembunyi, ya yang dibisikkan di dalam hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya dibandingkan urat lehernya. Jadi kalau kita terus ya tadi bermujahadah menanamkan keyakinan itu, apapun yang ada dalam hati kita Allah pasti mengetahuinya. Ya. Sekecil apapun, setersembunyi apapun Allah pasti mengetahui. Dan kalau kita secara sengaja tadi menanamkan niat buruk dalam hati kita, ya tidak ada pertaubatan yang sungguh-sungguh kita lakukan, maka hati-hatilah, ya. Karena Allah pasti akan menunjukkan keburukan yang kita sembunyikan itu. Jadi tadi ada yang pertama ikhlas itu harus betul-betul ditanamkan di awal. Kemudian ikuti dengan muhasabah, bermujahadah untuk terus kita komitmen dengan niat awal. Kemudian jangan lupa untuk senantiasa memiliki sikap muraqabah. Ya, jadi itu ya tadi ada beberapa poin yang mesti kita perhatikan untuk menyikapi isu-isu yang beredar akhir-akhir ini. Banyak ada dari ibrohnya kita harus apa tadi yang pertama? Selalu menjaga niat. Kemudian tadi juga untuk menjaga niat bagaimana caranya ada ya poin-poinnya, nanti tinggal ditulis mungkin bisa. Ya, semoga kita senantiasa terhindar dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Amin. Mungkin pertanyaan terakhir satu pertanyaan lagi, pertanyaan terakhir. Jadi setelah kita diskusi ini tadi ada satu pertanyaan yang menarik. Apakah viral itu dibolehkan? Wah, ini berat pertanyaan. Boleh nggak ya?
Ya sebetulnya boleh-boleh saja ya menjadi viral tuh boleh. Tapi kalau viral itu dijadikan sebagai tujuan, nah itu yang mungkin harus betul-betul kita apa ya, kita jadikan sebagai perhatian ya. Karena ketika viral itu menjadi tujuan, maka itu bisa jadi akan membuka peluang-peluang keburukan ya. Kalau kita perhatikan bagaimana sikap orang-orang soleh sebelum kita, para salafus soleh, kita baca di banyak kitab itu di antara akhlak yang luhur yang mereka miliki itu mereka orang-orang yang sangat menghindari kemasyhuran ya. Berarti mereka orang-orang yang sangat menghindari menjadi viral tadi ya. Banyak sekali kisah-kisah yang luar biasa yang menakjubkan mereka itu berusaha sekuat tenaga untuk tidak menjadi terkenal. Walaupun mereka punya potensi yang luar biasa untuk itu ya. Misal mereka sebagai prajurit yang pemberani di medan perang. Ketika ada orang yang tahu bahwa dia itu orang yang dimaksud, dia langsung berusaha untuk mengalihkan atau menyembunyikan diri supaya orang tuh nggak tahu. Ada orang yang misalnya ketahuan dengan sedekahnya, ya, kemudian dia berusaha menutupi dengan sekuat tenaga supaya tidak ada orang yang tahu. Ya. Jadi memang begitu luar biasanya orang-orang soleh sebelum kita itu berupaya untuk tidak menjadi viral, tidak diketahui kebaikan-kebaikannya. Tapi tentu ya ada viral yang itu merupakan suatu suatu hal yang tidak bisa dihindari, itu kan ya. Artinya bukan karena tujuan. Nah ini harus kita tanamkan dalam hati kita. Kalau melihat orang lain yang tiba-tiba viral, terutama dalam konteks kebaikan loh ya, bukan hanya viral yang dalam konteks yang tidak jelas, tapi viral karena kebaikannya. Ya kita harus husnudzon. Itu adalah merupakan cara Allah untuk menyebarkan kebaikan melalui dia, kan ya. Jadi kalau menilai orang lain, itu harus hati-hati. Ya, ketika ada orang yang viral karena kebaikannya, kita nggak boleh curiga, itu kan ya. Kita nggak boleh buruk sangka, wah jangan-jangan dia tuh emang niatnya pengen viral, itu nggak boleh. Ya, tetap kita harus berbaik sangka. Memang itu ya cara Allah untuk menunjukkan kebaikannya. Atau mungkin cara Allah untuk kita tahu tentang suatu kebaikan, ya, terlepas dari niatnya seperti apa. Itu urusan dia dengan Allah. Tapi kalau untuk kita sendiri, ya tadi jangan pernah, ya harus berupaya sekuat tenaga, jangan sampai pernah kita punya niat melakukan sesuatu untuk tujuan menjadi viral, menjadi terkenal, menjadi dikenal orang, masyhur, ya karena itu adalah satu hal yang bisa jadi tadi akan membuka pintu-pintu keburukan selanjutnya. Dan itu sangat dicontohkan oleh orang-orang soleh sebelum kita. Mereka tuh sangat takut menjadi terkenal, sangat takut ya untuk diketahui kebaikan-kebaikannya. Kalau antum misal baca di hadis tentang 7 golongan orang yang akan mendapat naungan kelak di padang mahsyar, ya ketika waktu itu tidak ada satupun naungan selain naungan dari Allah. Salah satunya adalah orang yang sangat berhati-hati menyembunyikan kebaikan sedekahnya, ya. Yang saking dia berusaha menyembunyikan sedekahnya itu dia sampai-sampai membuat tangan kirinya nggak tahu apa yang diberikan oleh tangan. Itu kan hanya sekedar permisalan. Saking tersembunyinya kebaikan yang dia lakukan dan tidak diketahui oleh orang lain. Nah itu kan keutamaan yang luar biasa yang harus kita upayakan untuk kita dapatkan. Ya dengan cara tadi. Apapun kebaikan yang kita lakukan, ya sebisa mungkin atau kita upayakan jangan sampai ada niat kita ingin mendapatkan popularitas, kita menjadi viral, tadi mendapatkan subscriber yang banyak atau viewer yang melimpah. Nah itu jangan sampai itu terjadi. Artinya kita harus dari awal niatkan apapun kebaikan yang kita lakukan itu adalah karena Allah. Untuk menyebarkan, kalaupun orang lain mendapatkan kebaikan, mudah-mudahan itu menjadi amal jariah untuk kita. Wallahu a'lam. Menarik sekali ya kalau kita bicara mengenai viral ini, karena di waktu-waktu sekarang tuh banyak sekali hal yang tiba-tiba viral, ya kan? Kayak odading lah, yang lainnya lah. Gitu. Soalnya kebaikan-kebaikan yang viral itu juga kita harus mungkin sortir juga enggak? Karena setiap yang viral itu belum tentu baik. Mungkin begitu ya, bisa ya? Oke. Mungkin itu untuk podcast kita pada pagi hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi pada podcast pekan selanjutnya atau episode selanjutnya.
Semoga apa yang sudah kita bahas pagi hari ini bisa diambil manfaatnya, kemudian dapat kita terapkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.